Dah, kita ulang lagi. Nggak kelihatan apa tadi? Ya. Hukmiyah nggak Kita ulangi lagi ya. Tadi kebalikannya hukmiyah adalah ainnya. Ainnya itu adalah najis yang bendanya masih ada di situ. Jadi najis belek, beleknya masih ada di situ. Tai ayam masih ada di situ, itu namanya najis ainnya. Nah, kalau najis ainnya berarti dibuang najisnya dulu sampai bersih, udah nggak kelihatan nih, udah nggak ada. Nah, itu tetap najis, namanya najis hukmiyah. Jadi kalau bendanya udah dibuang, namanya najis. Nah, itu boleh kita langsung guyur, boleh. Nah, bekasnya tinggal bekasnya, tapi bendanya sudah tidak ada. Kemudian yang berikutnya, udah itu ya. Nah, baru yang ketiga. Kalau menurut kitab yang itu yang kedua, ini yang ketiga karena dia ngitung tiga. Yang berikutnya adalah wa isolul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati. Bahasanya di sini gitu. Tapi kalau di sini bahasanya apa tadi? Wa ta'mimul badani bil ma'i, mengguyur badan, seluruh badan dengan air. Kalau di sini dia bilang wa isolul ma'i ila jami sya'ri wal basyarati, maksudnya sama itu. Jadi rukun yang ketiga adalah mengguyur kita seluruh rambut maupun kulit. Jadi rambut, kulit. Nah, termasuk dihitung kulit rambut juga adalah kuku. Kuku maksudnya kuku panjang. Jari ada 5 misalnya, udah termasuk itu, udah pernah dibahas itu ya. Jadi seluruh rambut maupun kulit. Wa fi ba'din nusahi badlun jami'i usulin wala farqa ini nggak perlu dibaca. Wala farqa baina sya'rir ra'si wa ghairihi wala bainal khafifi minhu wal kasifi. Maksudnya baik rambutnya itu banyak atau sedikit, maka harus keguyur. Kalau wudhu kemarin kan cuma boleh rambut yang batas kepala. Kalau ini harus seluruh dari atas sampai bawah seluruhnya. Bagaimana kalau misalnya rambutnya gimbal sampai ke kulitnya ya? Jadi kulit ini termasuk dihitung kulit. Makanya tadi bahasanya yang di sini kan apa tadi? Isolul ma'i ila jami sya'ri wal basyarati, kulit dan rambut. Nah, dia lebih detail nyebutinnya. Jadi kulit itu yang mana? Ya kulit semuanya. Kulit kepala termasuk berarti kan? Nah, kulit kepala termasuk dan seterusnya. Kemudian bagaimana kalau misalnya rambutnya gimbal itu loh, yang kayak yang itu loh, yang yang lipat. Kalau air nggak bisa ada masuk, juga rambut kayak Mbak Surip ya. Ya, kayak Basri almarhum. Itu yang kita yang pakai Vespa yang suka Iya, itu rambutnya kan rambutnya. suka di apa itu namanya? Di apa ya? Kalau itu misalnya mandi, Gimbalin. kalau nggak di apa namanya diudari apa? Kalau nggak dibuka nggak basah, harus dibuka berarti. Gimbalnya itu. Gimbalnya. Berarti itu nyari kerjaan aja itu ya. Jadi kalau dia digimbal, digelung, istilahnya bunga cuma gimbal ya, misalnya kayak di kepang disanggul, termasuk misalnya disanggul gini. Kalau diguyur nggak nyampe, berarti harus dibuka. Berbeda kalau misalnya gimbalnya dengan sendirinya, misalnya karena nggak ada air, lama nggak mandi misalnya. Ya lain lagi, tapi udah nggak ada begitu ya. Ada orang gila nggak mandi kan? Orang gila nggak termasuk, bukan kalah, nggak termasuk. Iya. Nah, nih, oke. Wal muradu bi basyarati dhairul jildi. Maksudnya kulit itu yang mana? Kulit itu adalah bagian luar dari anggota tubuh kita.
berarti kalau mulut mana nih? Mingkem yang kelihatan itu luar. Nah, makanya mulut itu dia standarnya ganda itu apa? Kalau mulut dalam mulut bab puasa dia dihitung luar, tapi bab mandi dihitung dalam. Kita ngemut nyimpen permen misalnya, jangan dibuka permennya, nyimpen di dalam, puasanya batal nggak? Enggak. Tapi begitu bab wudhu sama bab mandi, dia itu dihitung dalam, kita dihitung dalam, nggak wajib di umur kan cuma sunnah kan? Nah, tuh, jadi mulut itu di bab ini aja dia standarnya ganda. Jadi kadang-kadang dihitung dalam, kadang-kadang dihitung luar. Jadi mulut itu berarti mingkem yang kelihatan, kita mingkem yang normal ya, enggak sengaja enggak begitu, enggak. Ya mingkemnya orang normal itu bagaimana, yang kelihatan berarti luar. Jadi hidung, dalam hidung yang ini aja, enggak sampai dalam. Kuping berarti ya iya sama ini, kuping. Nah, bagaimana dengan kemaluan? Mana yang luar? Nah, kalau kemaluan itu yang di udah dikasih. Jadi kita duduk mau buat kalau untuk bagian luar si wanita itu, jadi kalau misalnya kita pas posisi jongkok, yang kelihatan dari depan, jalan depannya itu termasuk bagian luar. Selain itu berarti itu yang harus diguyur. Bagian dalam yang harus diguyur bagian luar tadi. Jadi kita jongkok gini nih, jongkok kan kelihatan tuh dari tidur. Jongkok mau buang air itu jalan, kan gini kan? Jalan ini, yang depan lubangnya itu, nah itu termasuk bagian luar. Nih, Bun, nah pas begini nih. Kan kelihatan tuh buang air. Jalan depan, jalan kita pipis tuh kan kelihatan tuh. Nah itu bagian luar. Iya, jadi kalau bahasa Betawinya apa? Mana? Begini ini apa namanya? Jongkok. Dongkrong. Dongkrong. Ya. Nongkrong. Iya, nongkrong mau buang air yang kelihatan itu di luar, bagian luar. Pintu masuk, pintu depan yang terlihat itu bagian luar. Selain itu berarti bagian dalam. Udah ya, jadi ya luar. Tapi kalau mulut tadi kita mingkem, makanya misalnya kita mandi mulut kita nggak kumur-kumur ya nggak apa-apa. Bagian dalam ya. Kan itu bagian dalam mulut itu. Oke. Kemudian yang berikutnya ini agak ini ya. Wa yajibu isolul ma'i ila matahtal kulfati minal aklafi. Begitu juga bagi orang laki-laki yang misalnya tidak disunat. Tidak disunat. Kalau tidak disunat berarti harus dibuka. Harus kulitnya di dalamnya itu harus kena air. Harus kena air. Digelidet kan yang belum dihitan kan belum ketutup, ada ininya tuh ketutup. Nah, ini harus dibuka. Lubang kecilnya tuh dibuka bisa. Ditarik gitu ke sini jadi dicuci. Nah, ini yang dibuang ya kulit. Itu kulit itunya. Makanya ya kan ada kan orang belum sunat kan ada kan, misalnya Islamnya baru misalnya kan orang ada muslim kan ada nggak disunat. Tapi sekarang udah hampir nggak ada orang mereka juga butuh kesehatan. Iya. Jadi orang non muslim juga sekarang sunat. Misalnya ya. Nah yang lucu lagi ini mana tadi isol mela matahar kulfati melalakafi wa ilama ya betul udah tadi ya. Nah, kenapa itu harus dibuka? Kenapa? Karena itu haknya dibuang. Jadi kuncupnya itu memang berhak untuk dibuang. Makanya misalnya ada orang begini, orang misalnya punya masalah apa, berantem sama temennya, direjeng terus dipotong kuncupnya itu, bukan dipotong ini, bukan. Jadi misalnya jengkel, kurang ajar misalnya apa dia belum sunat, kita sunatin aja misalnya, dipotong. Nah itu dia yang motong nggak wajib dihukum. Maksudnya nggak kalau motong tangan kan dipotong tangan kan,
ngerontokin gigi, dirontokin gigi dan seterusnya kan. Tapi kalau motong itu enggak, kenapa? Habis kalau Iya. Jadi kalau misalnya jengkel temennya disunat paksa, enggak dihukum. Kenapa? Karena itu memang memang harus dibuang. harus dibuang. Karena itu harus Nah mungkin kalau mau dihukum ya bukan karena motong itu, apa tindakan tidak menyenangkan lah mungkin ya. Bukan seperti yang misalnya ini Melukai, ya. motong kuping temennya kan dipotong nanti, atau dihargai sekuping kan gitu. Tapi kalau disunat dipaksa enggak bisa, karena dia memang harus Buang. dipotong, harus hilang. Mungkin sampai di situ dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Lu nggak bisa masang ya? Kok nggak nyala itu, coba deh. Kembali. Balik Bunda. Ayo Mbak Yeni, Mbak Endang, Mbak Indah, Mama Mbak Im. Tapi ini bapak itu pun mayat Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Apa aja kan pertanyaannya bebas. Kan nggak kedengeran. Kebalik Bunda. Resep rendangnya pun. Ya silakan. Kalau orang tua kita meninggal, misalkan laki-laki, Ya. kita yang perempuan ini boleh ikut mandiin atau enggak? Anaknya tuh. Iya, anaknya. Silakan Bun. Ayah dulu, ayah dulu. Gimana gitu? Anaknya ya. Ya. Jadi sebenarnya yang punya kewajiban mandiin itu memang ya keluarganya sendiri, Anak-anaknya. anak-anaknya kalau masih ada anak-anaknya. Nah, anak-anaknya itu ya semuanya. Tapi kalau Cewek, cowok. ya, tapi kalau cewek sebaiknya yang cewek. Kalau cowok sebaiknya yang cowok. Tuh. Misalnya kalau nggak ada, gimana Kalau kebetulan nggak ada? anaknya cewek semua yang nggak ada bapaknya, ya anaknya. Iya. Boleh, cewek. Maksudnya itu nggak jadi semacam syarat rukun harus enggak begitu ya. Jadi yang ini tuh yang jadi masalah kalau misalnya dia nggak punya siapa-siapa, misalnya yang meninggal perempuan misalnya, dia nggak punya saudara, suaminya nggak ada, ibunya nggak ada, anak-anaknya juga nggak ada, terus di kampung itu yang ada cowok semua misalnya kan mungkin kan kayak di Gaza itu perempuannya diungsiin, terus bagaimana itu mandinya? Ya mau bagaimana lagi? Nah, itu darurat nih, namanya darurat itu. Dari darurat itu ya darurat. Jadi darurat itu yang seharusnya nggak boleh menjadi boleh, semacam nggak ada makanan, adanya bangkai ayam, udah nggak ada lagi makanan lainnya. Kalau nggak makan itu mati, makan, tapi nggak boleh sampai kenyang yang kekenyangan, nggak boleh. Jadi harus sekedar dia bertahan hidup. Jadi kalau yang Gitu. tadi untuk anaknya yang misalnya pengen mandiin, Ayo mandiin aja, kan terakhir itu terakhir ya. Nah, jadi kalau itu anak-anaknya mau cewek mau cowok gak jadi masalah. Yang masalah itu kalau orang lain. Makanya tadi sampai misalnya bagaimana nih kalau di kampung itu cowok semua, sementara yang meninggal perempuan. Nah itu repot kan. Nah tapi sekali lagi itu dalilnya inna ma'al usri yusron itu ya itu. Oh iya, jadi pas kejepit susah jadi gampang. Misalnya kita punya tadi apa? Bukan, misalnya kita ini usus yang kita makan nih. Nah itu kebetulan kalau ayamnya mbelelencung itu nggak hilang baunya, ya kan? Nah pasti ya udah pernah dicuci nggak hilang, Kalau udah nggak hilang udahan itu. Kalau di kampung pakai daun apa bambu. Nah ya kalau di kampung Mel sih nyarinya di mana Mel? udah pakai sabun, udah pakai apa nggak hilang berarti Ya udah. pokoknya kita sudah berusaha semaksimal mungkin terus nggak bisa, udah selesai, udah usaha kita udah selesai. Di salah satu yang dari nama al-usri yusron itu ketika udah susah udah jadi gampang karena udahan tadi. Lagian intinya kan itu anak kan masih muhrimnya, jadi tidak membatalkan wudhu, Ya. tidak membatalkan mandinya itu. Mungkin ada lagi.
Nih yang absen mulu harus nanya. Ketawa di Episode depan. begini absen ntar biar akhir tahun nanti Ada rapotnya. ada penghargaan nih. Ada rapotnya ya. Sudah kita yang alpa sakit juga Bu. Iya kayaknya Tapi seru iya nanti seru kalau kalau misalnya dikasih rapot. pertemuan terakhir nanti terus Jadi- ada pas hataman nih hataman nanti tanya itu seru itu bukan maksudnya biar buat seru-seruan aja. Seru-seruan. Dapat hadiah juga kali ya kalau ada. Iyalah heeh. Kalau yang juara 1 dia dapat hadiah ntar. Keren, akhirnya semangat. Ya silakan Kenapa saya? Iya Mama Riza biasanya dia nanya. mah kepala suku dia. Ada lagi yang maksudnya nggak harus bab ini ya kalau misalnya kalau masih belum kelamaan ya takutnya nanti nanya ini kayak kemarin ini kalau diturutin bisa sampai subuh. Ya silakan. Kalau ada yang nanya tuh kita jadi tahu. Iya. Iya. Jadi kadang-kadang nanya itu bukan untuk kadang-kadang kita nanya itu bukan untuk pengen tahu tapi pengen ngasih tahu yang lain. Nah itu. Iya kayak saya suka nanya kan kadang-kadang ayah suka kelewat ngejelasinnya jadi ditanyain Iya, gitu betul. biar dijelasin ulang. Ayo Mbak Indah, ayo Mama Riza. Kan nggak kedengeran biar di luar Mic-nya juga kan ada di sono, kedengeran. betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarin situ aja mic-nya, satunya masih ada. Ya, silakan. Assalamualaikum. Saya masih bingung kalau misalnya hari Jumat ya. Ya, Hari Jumat itu kan suami sholat ke masjid sholat Jumatan. Iya. Nah, saya itu suka nungguin sholat dulu saya tuh nungguin suami pulang dulu. Ada yang begitu. Oh iya. Oh, Yang sebaiknya iya, nunggu iya, suami iya. pulang dulu baru kita sholat. Apa kita boleh sholat kalau mau orang Jumatan pulang? Nah, itu nanti udah biarin situ aja. Ya. Nah, gini. Sholat Jumat yang wajib hanya laki-laki. Perempuan boleh sholat Jumat nggak? Boleh, Boleh nggak? boleh. Boleh. Nah, walaupun sholat Jumat itu nggak wajib bagi perempuan, kalau dia ikut Jumatan, duhurnya gugur. Makanya ada tebak-tebakan. Hal sunnah yang bisa mengganti wajib yaitu Sholat Jumatannya orang perempuan. Jadi perempuan itu sholat Jumat hanya sunnah. Tapi kalau dia sholat Jumat, dia nggak usah sholat zuhur. Nah, itu satu. Jadi tambah pengetahuannya. Nah, mengenai sholatnya itu harus kapan? Mesti nunggu bubar apa enggak? Yang enggak begitu masuk ya sholat aja. Nah, yang disarankan nunggu balik itu kalau misalnya orang nggak Jumatan, misalnya karena udur apa, terus dia nggak Jumatan kan? Nah, sebaiknya nunggu Jumat itu selesai terus dia sholat. Jumatannya selesai terus sholat. Untuk yang laki-laki, untuk yang Iya. perempuan. Ya, tapi nggak syarat wajib, enggak. Misalnya ini terus sholat ya, enggak begitu. Sebaiknya seperti itu loh. Kalau mau sholat Idul Adha, makan dulu apa enggak makan dulu? Enggak. Kalau Idul Fitri, Makan dulu. makan dulu. Nah, kayak itu. Tapi enggak harus itu, enggak. Nah, seperti juga gini, Idul Fitri enggak boleh puasa kan? Harus makan enggak? Enggak. Harus makan enggak? Idul Fitri. Idul Fitri nggak boleh puasa kan? Idul Adha juga nggak boleh puasa. Harus makan nggak? Enggak. Yang nggak boleh itu hari itu nggak makan niat puasa. Kalau nggak makan nggak diniatin puasa ya nggak Ya, nggak masalah. apa-apa. Misalnya kan karena banyak tamu terus kita nggak sempat makan ya nggak apa-apa. Gitu. Bukan berarti harus makan ini. Ya, ini nggak boleh puasa. Kecuali harus makan. diniatin Harus puasa. makan, enggak. Jadi yang nggak diperbolehkan itu hari itu nggak makan terus diniati puasa, boleh. Suruh makan mau puasa, tapi nggak harus makan. Ya. Ada lagi? Kalau masih betah ya terus saja. Nanti kalau udah kelamaan ya udah.
Besok lagi. Ya, silakan. Tuh mau nanya. Iya, iya. Ya, Oh, silakan. ada tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayamum. Iya, Om, kan ibu udah sakit-sakitan ya, jalan tuh susah ya. Iya, betul. Tanya ya, Om, ini mau sholat tayamum gimana niatnya, Caranya. gimana tata caranya, kayak gitu kan. Jadi misalnya kita nggak bisa kamar mandi. Memang udah susah, makanya sholat berapa minggu ini ibu udah nggak sholat, karena pengen nanya itu cara. Oh, karena nggak yakin sama tayamum biasanya. Kenapa Bu? Karena nggak yakin sama tayamum kan suka ada yang nggak yakin. Iya kayak gitu. Biasa gitu kan. Ya, ya. Karena dia pengen sholat tapi butuh kamar mandi itu susah gitu loh. Ya, Itu gimana ya. ya? Mak saya begitu tuh, mak saya. Ya, betul, betul. Oh, Ya. sama juga ya, mungkin karena orang tua kali ya. Bu. Oke, oke, bisa ditangkap. Ya. Jadi nanti kan pas bertayamum nanti ketemu detail ya. Tapi karena udah ada yang nanya, diomongin walaupun nggak sampai detail ya. Jadi yang boleh tayamum itu satu, tidak ada air di tempat yang memang biasa nggak ada air. Nah, ada ini, ikutin dulu. Ya, makanya ikutin dulu. Jadi yang boleh tayamum adalah ketika tidak ada air. Yang pertama. Yang kedua ada air, tapi untuk minum. Kalau buat wudu nggak minum kita. Tayamum. Atau ada air, kalau kita ngambil bahaya yang misalnya ada ular gede, ada Danau, macan, buaya. atau ada musuh, atau misalnya kita lagi gendong harta karun nih misalnya, segemblok misalnya, kalau kita taruh terus kita ngambil air, diambil orang, tayamum. Oke ya, atau anggota tubuh kita sakit terus nggak boleh kena air. Diperban misalnya Misalnya apa nih? tangan. Nah. Diperban di tangan gitu ya. Misalnya kaki. Kalau di tangan nanti rumit, nanti dijelasin pas itu aja. Di Misalnya kaki. gini, kaki kita luka di sini. Ini kan anggota wudhu kan? Wudhu. Nih di sini. Iya, di telapak kaki, diperban. Kata dokter jangan kena air. Kalau kena air nanti nggak sembuh. Busuk. Mau buntung tak? Misalnya, kata dokter. Tayamum. Pengganti itu. Jadi wudhu ya tayamum. Bagaimana kalau kasusnya misalnya susah ke kamar mandi? Ambilin. Kan nggak harus itu enggak. Jadi ambilin segayung, wudhuin. Cukup segayung itu. Semuanya. Iya, wudhuin. Harus urut, ntar jangan sebat dari atas diurut pala, tangan, kaki, jangan, harus urut ya, harus urut. Iya. Biasa gitu. Tanya. Nah, sekarang anggota wudhu yang wajib itu adalah satu, muka, terus tangan, terus kepala, terus kaki. Udah. Kuping enggak, kuping sunah. Hidung sunah. Muka, tangan, kepala. Muka, tangan, kepala, sama kaki. Udah. Yang niat siapa nih? Ayo, yang niat siapa? Yang niat Mbak Juju apa ibunya? Ibunya. Ya, jangan salah. Ya, yang niat siapa? Ibu. Buat yang niat wudhu siapa? Yang niat wudhu kalau kita nguduin kan Mbak Juju nguduin ibunya. Yang Kan niat Mbak misalnya Juju saya atau ibunya? ini Mbak Nona misalnya. Buat Nona ini bos gede. Misalnya, pembantunya gimana? Tukang masak sendiri, tukang nyuci sendiri, tukang pel sendiri, ngelap kaca sendiri. Misalnya nih, hari itu malas misalnya. Nguduin Malas hari satu-satu. ini. Pembantu sini, wudhuin gua nih. Misalnya. Jadi yang megang tangan kanan sendiri, tangan kiri sendiri, tangan muka sendiri. Niatnya siapa yang niat? Niatnya yang ono yang niat, yang ono. Wudhuin. Niat ya pas muka. Niatnya pas. Jadi dibilangin pas muka, emaknya suruh niat. Nah, Kalau dia cuma bantu nguduyur air. iya muka, terus tangan, kepala, terus kaki udah. Ini juga Jangan ya disuruh mungkin yang jadi kumur. pertanyaan. Tata cara wudhunya apa dikobok apa dikucurin itu pasti Nah, di, itu kan di cuma bayangannya segayung. itu kan. Nah, iya. Misalnya segayung ini nih segayung. Dia sekayung. Oh kalau misalnya di kamar bawa Masih sepak kan ya bingung, kan? basah kemana-mana nanti.
Jadi misalnya pas muka taruh handuk, ambil segini, terus diratain, tangannya jangan lepas. Misalnya bunda nih, ini jangan gini, nih ratain, tangannya jangan dilepas nih. Selama ini belum begini, tangan air yang ada di tangan kita belum mustakmal. Ya, mustakmal itu tadi kemarin udah di air yang sudah dipakai. Tidak bisa dipakai untuk Jadi penyucikan. ini terus ini nih, ini kan masih basah kita. Udah. Habis itu tangan, ambil. Karena kita nggak ikut, ini kan nggak ikut wudhu dia, kan cuma ngambil doang. Berarti kena tangan kita nggak mustakmal air itu, ya kan? Tadi Ditatakin handuk aja bawahnya biar kasurnya nggak basah gitu. ya udah, terus kepala pik aja udah ya, kecebik udah, cebik terus kaki sama udah. Yang penting kalau muka, tangan sama kaki jangan cuma dibasahin terus gitu, jadi benar-benar ada airnya nih. Kalau kepala basahin aja, pek dah. 3 kali gitu. Nah, sekali aja cukup, 3 kali sunnah ya. Nah, jadi tangannya harus benar-benar ngambil airnya, harus ada airnya. Kalau untuk Muka, tangan sama kaki ya. Apa sayang? Katanya bul. Itu Ya, ya. bagaimana wudhu pakai semprotan? Wah ya, lebih enak lagi tuh. Jadi kemana-mana iya. Pakai semprotan. Iya semprotan malah enak malah. Beli spray aja berarti Mbak Juli. Iya benar. Semprotan yang ada Spray botol spray kecil. Jos. Iya Ratain. betul itu. Malah Kan lebih disemprot terus ratain. kan teknis itu. ya Bu, daripada gayung. Nah betul. Nanti boleh om. Ayo boleh. Yang penting itu ada air ngalir. Ada air ngalir. Itu nyemprot. Berarti beli Ngalir spray itu yang kan kecil setetes tuh juga ngalir buat kan? ranti wudhu. Iya. Iklan terusin bun. Iklannya nggak habis-habis. Nanti boleh bun, berarti kemarin di Apa sayang? Duh, Iya. ya Allah. Berarti yang dimaksud mustakmal tadi kalau yang Oke, Bos. wudhunya sendiri nih, yang wudhunya sendiri Masuk, kita masuk. ngambil terus netes lagi, itu mustakmal. Tapi kenapa tadi nggak mustakmal? Karena bukan kita yang wudhu, tapi ibunya Mbak Juju yang wudhu. Jadi kalaupun itu dikobok di gayung nggak masalah tadi. Cuma Habis, paling sayang. gampang ya pakai ini spray dulu ya. tadi, pakai spray lebih Ya gampang udah, karena ntar kan air tinggal. dulu ya. Oke, yang Jadi gede. Mbak Juju semprotin nanti Oke, sip. diratain. Malah enak nggak masuk hidung, kalau itu nanti masuk hidung kesedak. Iya benar. saya di istiqlal gitu kan penuh. Kok saya malah nggak kepikiran itu. Kan penuh di Saya taunya. toiletnya. Ha-ha. Itu banyak tuh ibu-ibu yang pakai semprotan. Itu lebih aman. Lebih amannya dari mana? Nggak mungkin terulang kan? Jadi nggak mungkin. Maksudnya kalau diginiin kemungkinan terulang kan? Kalau disemprot jijik, malah iya. Apalagi semprotan yang itu kan lembut banget airnya, nggak basah mana-mana. Tapi walaupun lembut disemprotin ini kan airnya ngalir kan, ada yang ngalir. Nah itu cukup itu. Nah ya itu. Oh jadi kemana-mana. Cukup nggak? Jadi paling aman tadi malah semprotan lebih aman. Ya. Iya, makasih. Nah mungkin ada yang lagi yang lain. Mbak Yeni kan itu mau nanya. Kemarin sholatnya saya, wudhunya saya. Kalau nggak ada kita tutup, minggu depan ketemu lagi. Insya Allah. Ada lagi Mbak Indah? Mbak Indah kayaknya lagi mikir pertanyaan. Mikir rendah. Ini lagi galau. Apa mikirin rendang kompornya masih dinyalain? Ya udah. Mikirin Kalau bapak udah. Bu, masih mahal. Mikirin nasi tadi belum makan. Udah. Yo. Pulang makan nggak bisa makan. Oke, dah. Mungkin itu aja pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa sambung lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.